piala yang dipergunakan pada perjamuan malam terakhir. Piala perjamuan terakhir adalah piala yang digunakan Yesus pada perjamuan terakhir bersama para murid di sebuah ruang di lantai atas rumah Markus penulis Injil. Banyak orang yang percaya bahwa piala perjamuan terakhir adalah juga cawan suci, sekalipun cawan suci terutama lebih terkenal dalam legenda. Piala Valencia, atau Santo Chalice, adalah yang paling mungkin piala perjamuan terakhir dibanding piala-piala lain. 24 Paus hingga Paus Benediktus XVI pada Juli 2006 pernah mempersembahkan misa menggunakan piala Valencia. Piala-piala lain seperti piala Antioquia yang ditemukan di sebuah sumur tahun 1910, yang sekalipun asli ternyata berasal dari abad 5 atau 6. Piala Sacro Catino dari Genoa yang diperoleh saat penyerbuan Masjid Kaisarea tahun 1001 dan disangka terbuat dari zamrud, serta pernah disita dan dibawa Napoleon ke Paris, ternyata ketika kembali ke Genoa, hanya barang antik terbuat dari kaca Mesir hijau. Piala Valencia adalah cawan batu akik merah diameter 9 cm yang terpoles amat indah, mungkin dibuat di Alexandria, Mesir atau Palestina sekitar tahun 100 hingga 50 sebelum Masehi. Cawan ini serupa dengan cawan berkat yang biasa digunakan untuk upacara Paskah Yahudi. Cawan suci merupakan bagian atas piala Valencia yang tinggi keseluruhannya 17 cm termasuk tatakan bawah dari batu pualam alabaster putih dengan inskripsi-inskripsi Arab dari zaman Khalifah. Batang dan tangkai terbuat dari emas, dasar piala berbentuk elips ukuran 14,5 x 9,7 cm dihiasi batu emerald, yang baru ditambahkan kemudian, sekitar abad 14. Berikut ini kita akan mendengarkan penuturan dari visioner Beata Anna Katarina Emmerich yang pernah diberikan karunia penglihatan dari Tuhan, termasuk penglihatan cawan suci yang dipakai Yesus dalam perjamuan terakhir bersama para muridnya. Mari kita simak bersama-sama. Piala yang dipergunakan pada perjamuan malam terakhir. Piala yang dibawa para rasul dari rumah Veronica sungguh indah sekaligus misterius. Telah lama piala ini disimpan dalam bait Allah di antara barang-barang antik yang berharga, kegunaan dan asal-usulnya telah dilupakan orang. Dalam tingkat tertentu, hal yang sama terjadi dalam gereja Kristiani di mana banyak barang-barang berharga yang telah dikuduskan terlupakan dan terabaikan dengan berlalunya waktu. Bejana-bejana dan barang-barang berharga kuno yang dikubur di bawah bait suci, kerap kali digali, dijual ataupun dilebur. Demikianlah, dengan perkenanan Tuhan, bejana kudus ini, yang tak seorang pun pernah dapat meleburnya karena terbuat dari bahan yang tak dikenali, dan yang diketemukan oleh para imam di antara harta milik bait suci, di antara barang-barang lain yang tak lagi dipergunakan, telah dijual kepada para kolektor barang antik. Piala ini kemudian dibeli oleh Serafia, digunakan beberapa kali oleh Yesus dalam perayaan-perayaan, dan, sejak perjamuan malam terakhir, menjadi milik eksklusif komunitas Kristiani yang kudus. Piala ini tidak senantiasa sama keadaannya seperti saat dipergunakan oleh Tuhan kita pada perjamuan malam terakhir, dan mungkin dalam peristiwa itulah berbagai bagiannya untuk pertama kalinya disatukan. Piala besar berdiri di atas sebuah piring, dari mana semacam pegangan juga dapat ditarik, dan sekelilingnya terdapat 6 gelas kecil. Dalam piala besar terdapat sebuah bejana yang lebih kecil, di atasnya terdapat sebuah piring kecil, dan di atasnya lagi terdapat sebuah tutup bulat. Sebuah sendok diselipkan di kaki piala dan dapat dengan mudah ditarik apabila hendak dipergunakan. Segala macam bejana ini dibungkus dengan kain lenan yang baik mutunya, dan, jika aku tidak salah ingat, dimasukkan dalam suatu wadah yang terbuat dari kulit. Piala besar terdiri dari cawan dan kakinya itu pastilah disatukan dengan cawan pada masa sesudahnya,
sebab terbuat dari bahan yang berbeda. Cawan berbentuk seperti buah per, ukurannya besar, berwarna gelap, digosok mengkilap, dengan hiasan-hiasan emas dan dua pegangan kecil dengan mana piala dapat diangkat. Kaki piala terbuat dari piala murni, dengan ukir-ukiran, berhiaskan seekor ular dan segerombol kecil anggur, pula bertahtakan batu-batu berharga. Piala ditinggalkan di gereja Yerusalem, dalam tangan Santo Yakobus Muda. Aku melihatnya masih disimpan di kota itu, piala itu akan muncul kembali suatu hari kelak, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Gereja-gereja lain menyimpan cawan-cawan kecil yang mengelilinginya, satu cawan dibawa ke Antioquia, dan yang lain ke Efesus. Cawan-cawan itu menjadi milik para patriark yang meneguk suatu minuman misterius darinya saat mereka menerima atau memberikan sakramen Maha Kudus, seperti yang seringkali aku lihat. Piala besar itu pada mulanya adalah milik Abraham. Melkisedek membawa piala bersamanya dari tanah Semiramis ke tanah Kanaan, pada waktu ia mulai mendapatkan tempat tinggal di tempat di mana sesudahnya Yerusalem dibangun. Pada masa itu ia mempergunakan piala untuk mempersembahkan kurban, ketika ia mempersembahkan roti dan anggur di hadapan Abraham, dan ia meninggalkannya bagi patriark, bapa bangsa, yang kudus itu. Piala yang sama ini juga disimpan dalam bahtera Nuh.